Kabar baik buat para ojol-ojol-ojol, para ojol-ojol-ojol akan bahagia, auto bahagia. Ya, berakhir juga ya penderitaan ojol-ojol karena kabarnya ya ojol-ojol akan menerima potongan komisi hanya 10% saja. Potongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat berbuka, selamat sahur dini hari, ataupun yang lagi menjalankan ibadah puasa di jam kapanpun ya, my friend yang menonton tayangan ini lagi. Kembali lagi saya akan coba bahas lagi ya, ini ojol-ojol pada auto bahagia. Segera, coming soon. Dikarenakan apa? Ini para ojol-ojol akan mendapat kabar angin segar dari anggota DPR di sana ya, yang mana setelah terbukanya di publik tentang masalah ojol-ojol, tentang argonya, tentang pendapatannya, tentang keluh kesahnya, tentang hidupnya di jalan, tentang mempertaruhkan nyawa di jalan, akhirnya para anggota DPR di Senayan sana akhirnya terbuka juga mata beliau untuk memperjuangkan para ojol untuk lebih sejahtera. Nah, ini kabar baik bagi kalian nih. Bang, anyep bang, gacor bang. Bukan berita itu yang akan gue sabarin. Ngapain gue bikin trik anyep, trik gacor? Ngapain ya? Sedangkan kita banyak kan teman-teman tidak pada sejahtera ya. Bawa uang cuman berapa, nyawa dihargai cuma 5.000. Itu yang dipikirin, bukan pendapatan, bukan pamer-pamer, bukan flexing ya. Ini bukan channel flexing, karena gue udah lewat dari situ. Gue udah pernah merasakan 400-500 sehari pernah, tapi sekarang gue udah nggak mau. Selagi masih ada pendapatan yang tidak manusiawi, pendapatan yang harga nyawa 5.000, gue akan tetap bikin video seperti ini untuk membuka mata semuanya ya, agar semua para ojol itu bisa auto bahagia, sejahtera. Tidak lagi ada ojol-ojol yang ngutang-ngutang di warung, tidak lagi ojol-ojol yang nunggak kontrakan, ataupun yang nabrakin diri, ataupun yang kelaparan 2 hari seperti di Medan tahun lalu ya. Tidak lagi ojol-ojol yang seperti itu, yang ngemis-ngemis job, ngemis komisi dan lainnya, komisi parkiran ataupun itulah. Nah, ini ya, ini gue dapat dari Detik News ya, kita bacakan. Adian desak potongan ojol cuma 10%, aplikator tak punya tanggung jawab apa-apa ya. Nih, Jakarta Komisi 10 mas sepak bola. Ulang lagi, Jakarta Komisi 5 DPR RI, Adian Napitupulu minta jatah penyedia layanan atau aplikasi ojol turun dari 10%, 20% menjadi 10%. Adian mengatakan aplikator transportasi online Indonesia tidak punya tanggung jawab terhadap apa-apa terhadap para mitranya. Bener kan? Dia cuma ngasih orderan doang, tapi lu kenapa di jalan para ojol-ojol tidak ada tanggung jawab dari para aplikator. Kita lanjut ya. Jadi kenapa kemudian merevisi undang-undang ini menjadi penting? Karena kita tidak mau masuk ke tahun ke-16 mengkhianati undang-undang. Kita tidak mau masuk ke tahun 17 mengkhianati undang-undang. Kata Adian Napitupulu dalam rapat dengan perwakilan sejumlah perusahaan ojol di gedung DPR Senayan hari Rabu kemarin tanggal 5 Maret 2025. Komisi 5 DPR tengah menerima masukan dari berbagai pihak terkait menyusun revisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ. Dia mencontohkan beberapa tahun lalu ada driver yang disandra tapi pihak aplikasi tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya saya telepon di Rut Angkasa Pura 2. Kalau tidak salah dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Hal yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli sopirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya. Mereka nggak peduli, kata Adian. Mereka nggak peduli mobilnya rusak, mereka nggak peduli SIM-nya habis, mereka nggak peduli olinya kurang, mereka nggak peduli apapun yang terjadi di jalanan, sambungnya. Dia membandingkan dengan perusahaan jasa transportasi konvensional yang mengutamakan nasib pengemudi. Dia menilai keuntungan yang lebih baik justru didapat oleh aplikator transportasi online. Hal ini tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline, itu dia urus poolnya, dia urus olinya. Tabrakan, dia tanggung jawab. Sopirnya ditangkap,
dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya seperti lebih besar yang online ini, kata politikus PDIP ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita tidak atur dari itu dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal nanti kita mengatur tambahnya. Adian mengusulkan potongan untuk aplikator yang selama ini 20% menjadi 10% seperti semula. Dia mengatakan hal ini disampaikan ke Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dulu kita tidak salah sempat 10% ya jatah aplikator itu, dan dia naik terus 10, 15, 20 dan praktiknya di atas 20%. Nah, menurut saya sambil menunggu, jika diizinkan pimpinan, sambil kita menunggu proses undang-undang revisi ini, memungkinkan tidak ini akan dijadikan kesimpulan atau kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi menjadi 10%, ujarnya. Menurutnya, tanggung jawab yang diberikan oleh aplikator tidak sebanding dengan potongan komisinya. Dia ingin penetapan harga yang adil untuk semua pihak. Nggak punya tanggung jawab apa-apa, nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkep, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kita tidak atur ini, percaya kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil kepada perusahaan angkutan yang lain, ujarnya. Benar, ya. Mau lu hancur, lu tabrakan, lu kena tilang, lu berhadapan dengan polisi, motor lu diangkut di razia gara-gara yang sentuh manja minta ke dalam buat paketnya atau makannya. Pihak aplikator nggak ada tuh apa. Gua pribadi 21 April 2023 gua tabrakan, gua 5 jam ditahan di polsek. Gua hubungin teman-teman ojol gua, nggak ada yang datang, cuma dibaca doang centang biru. Ya, nggak ada itu solidaritas. Disitulah gua merasa tidak adanya rasa persaudaraan itu lagi. Ya, dulu gue langsung tanggung jawaban. Ada teman yang sakit, ada teman apa, kita selalu kompak. Tapi setelah 2022 ke sini itu udah mulai berkurang. Ya, rasa teman bersapa itu sudah tidak ada lagi. Apakah karena permasalahan perekonomian, keuangan seperti ini? Dan andaikan potongan ojol kembali 10%, ojol-ojol jamin auto bahagia. Ya, tidak lagi ojol yang ngutang, tidak lagi ojol yang bayar nunggak kontrakan, yang berjam-jam dianyepin, ya dikasih nyakit, dianyepin dan sebagainya. Nah, menurut kalian bagaimana ini? Apakah ojol-ojol akan auto bahagia dengan potongan 10%? Kalian coba tulis di kolom komentar sekarang, ya. Apakah ini benar-benar akan terrealisasikan? Dan apabila ojol-ojol mendapatkan potongan 10% dan aplikator makin lama makin terpuruk, kadang katanya tiap bulan aplikator tuh merugi jutaan, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan katanya. Apakah itu benar atau hanya untuk menggiring aja? Karena banyak bilang orang-orang sana hidupnya makmur, mewah, kantornya seperti kantor Google, mau istirahat, mau olahraga, ada ruang fitnessnya. Seakan ojol-ojol nongkrong berjam-jam sampai tidur di jalanan, bak langit sama bumi antara ojol dengan aplikatornya. Nah, tulis di kolom komentar apakah 10% ini bisa direalisasikan dan bisa diketuk palu oleh Menteri Perhubungan? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Semoga kita bahagia ojol-ojol 10%. Adios amigos, salam satu aspal.